Sebenarnya sih saya nggak pilih-pilih kok. Tapi saya nggak tahu kenapa kok Tuhan itu menutup jodoh saya. Pak Radit, saya yakin kok orang baik seperti Bapak pasti nanti akan dipertemukan dengan wanita yang baik juga. Ini bukan soal Tuhan menutup pintu jodoh Bapak, tapi Tuhan menunggu waktu yang tepat untuk mempertemukan jodoh yang terbaik untuk Bapak. Kamu kenapa pengen putus? Kita kan udah pacaran yang selama 7 tahun. Kalau aku ada salah, bilang. Biar aku bisa koreksi diri. Aku tuh udah bosen sama kamu. Aku udah capek sama kamu. Gonta ganti pekerjaan terus. Terus sekarang kamu cuma jadi waiter. Apa ini? Kamu gak bisa baca. Ini undangan pernikahan aku. Aku udah nemuin laki-laki yang lebih dari kamu. Kamu rumah aja gak punya. Bisa-bisa aku hidup sengsara nanti sama kamu. Oh iya, satu hal lagi. Kamu gak diundang ke pernikahan aku. Sayang. Makasih ya Kinan. Setelah saya bercerita gini, saya merasa beban di pundak saya jauh lebih berkurang. Hey. Harus berapa kali saya bilang sama kamu? Ngapain kamu berurusan lagi sama dia? Pak Abi, ini nggak yang seperti Pak Abi lihat. Saya bisa jelasin kok Pak. Anda diam ya. Ini urusan saya sama istri saya. Begitu urusan saya sama istri saya selesai, baru Anda berurusan sama saya. Ayo ikut saya. Mas, Kalau saya ikutin mereka, Kinanti pasti tambah bermasalah. Kenapa sih Abimana sampai mergogin kita? Belum juga saya berhasil mendapatkan hatinya Kinanti sepenuhnya. Mas Abi dengerin penjelasan saya dulu, Mas. Mas, iya saya minta maaf. Saya udah bohong sama Mas Abi, saya nggak bilang kalau saya mau ketemuan sama Radit. Tapi ini nggak kayak yang Mas Abi pikirin. Mas Abi. Ngapain juga ya saya harus cemas? Harusnya kan saya senang. Abimana pasti marah banget ngelihat kita bersama. Laki-laki seperti Abimana pasti dia berpikir kalau Kinanti sama saya punya hubungan yang khusus. Ya, saya berharap aja. Semoga setelah ini Abimana dan Kinanti bertengkar hebat. Dan saya tinggal menunggu Kinanti jatuh ke pelukan saya. Kamu ngapain masih ketemu sama Raditya? Mas, Ada hubungan apa kamu sama dia? saya nggak ada hubungan apa-apa. Mas Abi itu salah paham. Mas Abi jangan mikir yang macem-macem dong. Apanya yang salah paham? Kamu bohong sama saya, kamu bilang mau pergi ketemu sama teman-teman kamu, tapi kamu perginya ketemu sama Raditya. Dan saya lihat sendiri ya tadi. Kamu senyum-senyum sama dia. Kamu naksir sama si Raditya.
Mas Abi tuh salah paham. Mas Radit tuh Dharma. Mbak, saya pesan ini 2 ya. Oh iya Mbak, tunggu sebentar ya. Ya. Siapa sih yang telepon? Halo? Halo Mbak, dan Mbak Karina. Iya, saya sendiri. Ini siapa ya? Saya Ian Mbak, waiters yang tadi Mbak temuin di kafe. Oh, iya Mas. Gimana Mas? Maaf Mbak sebelumnya. Apa tawaran Mbak buat deketin adik Mbak itu masih berlaku? Masih. Jadi gimana? Apa Mas udah bikin keputusan? Iya Mbak, saya mau tawaran itu. Oke. Kalau gitu gini aja ya. Nanti kita atur waktunya untuk ketemu. Di mana dan kapannya nanti saya kabarin ya Mas. Baik Mbak. Yes. Akhirnya cowok itu mau juga. Dan sebentar lagi aku akan berhasil pisahin Mas Herman dan perempuan pelakor itu. Dharma. Iya Mas, dia Dharma. Dharma yang kita cari-cari selama ini. Tapi gimana mungkin? Saya dengar semua dari Mbak Anita. Waktu Mbak Anita lagi ngomong sama Reno. Jadi mereka berdua tahu kalau Raditya itu adalah Dharma dan mereka nggak bilang ke saya. Dan kamu juga. Kenapa begitu kamu tahu kamu nggak cerita ke saya? Akhirnya saya tahu Dharma selama ini ada di dekat saya. Tapi kamu nggak bilang sama saya. Malah kamu bertindak sendiri kayak begini. Saya nggak akan kasih ampun itu orang. Mas Abi tunggu dulu. Tenang dulu Mas, tenang. Gimana saya bisa tenang? Dia udah berusaha untuk ngancurin saya, kamu, dan keluarga kita semua. Terus saya harus tenang. Ini nih alasan saya, kenapa saya nggak mau langsung ngasih tahu Mas Abi. Karena saya nggak mau Mas Abi sampai berpikiran sempit kayak gini. Nah, terus apa? Mas Abi mau ngebongkar siapa dia sebenarnya. Dia pasti bakalan ngelak, Mas. Please dengerin saya dulu. Jangan dengan cara kayak gitu. Saya selama ini deketin dia itu karena saya sengaja mau ngejebak dia, Mas. Ayo kita jebak dia bareng-bareng. Supaya dia semakin percaya kalau kita tuh benar-benar bermasalah. Mas, kita harus bongkar kejahatannya Radit. Ini semua demi Mas Abi. Tapi saya nggak suka dengan cara seperti ini. Harusnya dari awal begitu kamu tahu, kamu bilang ke saya. Jangan kamu langsung bertindak sendiri kayak begini. Mas, kalau saya bilang sama Mas Abi pasti nanti keburu emosi, yang ada kita gagal. Ayo loh Mas, tinggal sedikit lagi loh, selangkah lagi loh, supaya saya bisa ngebongkar kejahatannya dia. Saya janji, saya akan hati-hati. Mas Abi, Mas itu ada Radit. Dia sekarang pasti lagi ngawasin kita. Kita harus pura-pura ribut besar, Mas. Ayo, Mas.
Sialan. Bisa-bisanya Reno cuekin gue. Ternyata selama ini gertakan gue gak ngaruh di Reno. Gue harus nyari cara. Saatnya gue kasih bom ke Reno. Keluar kamu. Mas, Keluar. Mas Abi. Pergi. Mas Abi. Mas Abi dengerin penjelasan saya dulu, Mas. Apalagi? Hah? Kamu udah berani bohong sama saya. Kamu udah berkhianat sama saya. Terus saya harus masih dengar alasan kamu. Kamu mau bikin 1000 alasan pun, saya gak akan pernah percaya lagi sama kamu ya. Sekarang kamu pergi ya. Dan jangan pernah muncul di hadapan saya lagi. Mas Abi saya mohon. Minggir! Mas Abi. Mas buka pintunya. Mas dengerin penjelasan saya dulu, Mas Abi. Mas Abi. Apa benar ya si Firman itu naik angkot? Kayaknya aku nggak percaya deh. Eyang, Oma, ternyata pacarnya Nyonya Anita itu yang pengusaha, masa pulangnya naik mobil angkot? Jumi! Jumi! Iya, Eyang. Emangnya benar si Firman tuh naik angkot tadi? Oh my, bener Eyang, mana berani Jumi bohong sama Eyang. Orang dia di luar aja kagak ada mobil parkir, tahu-tahu dia nyelonong baik lewat pagar. Dengar ya sekarang ya. Eyang mau kasih tugas sama kamu. Siap Eyang. Kamu awasin terus si Firman. Kalau ada yang mencurigakan, cepat kasih laporan ke Eyang. Ya? Oh, Dut Mong, dengan senang hati Eyang. Sekarang. Besok. Iya Eyang, siap. Pak Radit. Kinan? Kamu duduk dulu. Gimana Pak Abi? Saya minta maaf ya. Saya malah bikin kamu jadi berantem sama Pak Abi. Saya udah sakit hati banget sama Mas Abi, Pak. Saya udah gak sanggup lagi sama dia. Yaudah. Kita nggak usah bahas ini ya. Oke? Sekarang kamu tenangin diri kamu. Ya, kalau kamu mau nangis silahkan, nggak apa-apa. Saya tunggu di sini. Ngapain ngeliatin saya? Kagak Nyonya. Udah bosan hidup tenang, iya? Oh, Dut Mong. Kita lihat aja Nyonya. Sekarang Jumi mulai beraksi. Siapa yang kelihatan kedoknya? Makan tuh pencarian. Udah cukup. Kamu nggak pantas nangisin laki-laki yang seperti itu. Ya?
Maaf ya Pak Radit. Saya bikin Pak Radit kena masalah sama Mas Abi. Ini semua pasti berimbas sama proyeknya Pak Radit. Gak masalah Kinanti. Saya gak mentingin kerjaan. Yang terpenting sekarang gimana kondisi kamu? Gimana? Kamu gak apa-apa? Saya nggak tahu, yang jelas saya nggak bisa pulang ke rumahnya Mas Abi. Saya nggak bisa ketemu dia, Pak. Kalau kamu mau, saya bakal antar kamu kemanapun. Saya nggak tahu, Pak. Saya nggak punya tujuan. Gini aja, saya ada apartemen kosong. Gimana kalau kamu tinggal di sana? Nggak usah, Pak. Saya mau nginep di hotel aja. Oke, nggak masalah. Kalau kamu mau nginep di hotel, saya antar ya. Iya, boleh, Pak. Mas Abi tuh salah paham. Mas Radit tuh Dharma. Dharma yang kita cari-cari selama ini. Tapi gimana mungkin? Saya dengar semua dari Mbak Anita. Waktu Mbak Anita lagi ngomong sama Reno. Jadi mereka berdua tahu kalau Raditya itu adalah Dharma dan mereka nggak bilang ke saya. Ini udah benar-benar kelewatan. Kak Anita kenapa nggak kasih tahu saya? Apa sebetulnya rencana dia? Saya harus awasi dia. Oh, Mas. Ya Mbak. Jadi gimana? Apa yang harus saya lakuin? Saya berharap kalau dia itu putus sama Om Hidung Belang itu, biar dia sangka kalau kamu itu selingkuh sama adik saya. Tapi dengan syarat, kalau dia itu jangan sampai tahu kalau saya yang suruh kamu. Baik, saya bisa lakuin itu. Kalau begitu saya permisi, Mbak. Terima kasih, Mas. Abi? Ada apa, Bi? Kok muka kamu kusut gitu? Cerita sama Oma. Oma nggak boleh tahu soal Kanita dan Radit, supaya rencananya nanti bisa berjalan lancar. Aku habis pergokin nanti berdua sama Raditya, Oma. Berdua? Berdua maksud kamu gimana? Kinan sama Raditya kan memang ada project berdua. Jadi wajar kan kalau mereka meeting bersama? Tapi hubungan mereka lebih dari sekedar bisnis, Oma.